Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Semakin maju teknologi, semakin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Ya. Bisa-bisanya orang itu bisa membuat sebuah teknologi, ya kan, misalnya katakanlah HP, handphone, kemudian laptop dan seterusnya. Ini kan gimana? Mungkin zaman dulu nggak terbayangkan gitu. Zaman mungkin belum ada secanggih ini teknologi nggak. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Baja TV dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program Bincang Spesial. Di kesempatan hari ini kita akan membincang-bincangkan yang spesial dan trennya, yaitu tentang penggunaan AI. Mungkin satu di antara pemirsa Al-Baja TV biasa banget nih menggunakan sesuatu aplikasi ataupun sesuatu desain menggunakan AI. Nah, seperti apa sih AI itu? Kita akan bahas lebih lengkapnya bersama narasumber kita yang sangat-sangat spesial dengan Ustadz Maulid dan juga Ustadz Haidar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, seger ya hari ini. Udah ngopi belum nih? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, Masya Allah. Di hari ini biasanya kalau keseharian itu apa aja sih? Ustadz Haidar dulu nih. Apa biasa kalau keseharian itu? Bangun tidur, terus kemudian apa kegiatan itu Ustadz? Seperti yang biasa-biasa. Jadi kita tadi antum sempat singgung ngopi ya. Iya. Nah, itu termasuk rutinitas kebiasaan wajib mungkin menurut kami. Gitu ya. Kalau sehari-hari bangun tidur bikin dulu kopi 1 gelas lah. 1 gelas. Dan itu ada memang manfaat kopi itu kan banyak sekali yang sudah disampaikan banyak ini. Termasuk katanya kan para ulama salaf itu senang ngopi. Sampai ada syair-syair yang dikhususkan hanya untuk memuji kopi. Apa di antara contohnya? Di antara syair yang sempat ana dengar nih. Iya. Biasa. Ghahwatul bunni yahlal gharam. Itu syair ya, syair itu. Ini syair. Sa'adat nih ala tarkil manam. Katanya. Terus ada lagi. Artinya apa Ustaz? Ghahwatul bunni, kopi bun itu biji kopi yang biji kopi itu. Biji kopi. Ya, karena kopi itu ternyata kalau di Hadramut dulu kami di Hadramut itu macam-macam, ada kopi yang dari kapulaga itu dinamakan gahwa juga. Nah, bahasa Arabnya kopi gahwa. Iya. Gahwa itu bisa dari bun biji kopi, bisa dari kapulaga, bisa dari jahe, kopi zanjabil, gahwa zanjabil. Nah, itu minuman-minuman yang masyhur di Hadramut, termasuk mocha. Mocha itu adalah biji asli, kopi asli yang ada dari Mina. Mina itu pelabuhan di Yaman sana, ada namanya Mukho. Nah, di situ di pelabuhan itu jual beli kopinya itu sangat banyak. Jadi orang-orang dari barat pun ngambil kopi di situ dan berkualitas. Tapi orang barat nggak bisa ngomong Mukho, jadinya mocha. Gitu. Masya Allah. Kalau beliau biasanya sehari-hari waktu pagi itu adalah kopi. Kalau antum sahih Zat. Kalau beliau goha, kalau antum sahih. Jujur kalau saya nggak cocok pagi-pagi, nggak cocok dengan perut saya kalau kopi itu. Kalau ngeteh enak ngeteh. Enak berarti kalau bahasa Arabnya. Jadi madhabnya bukan madhab beliau. Bukan jual kopi. Sahih. Sahih ya. Jadi ada goha. Ada sahih. Ada majelis goha. Gahwa. Majelis gohwa. Kalau antum apa ini? Ana dua-duanya sih Zat. Jadi kadang pagi teh, tergantung di rumah sih. Kalau di rumahnya ada kopi ya kopi, kalau nggak ada ya teh. Kalau nggak ada air putih hangat aja. Kalau nggak ada bersyukur ya. Bersyukur. Baik, kita hari ini akan sedikit juga akan memberikan banyak hal pastinya tentang AI Zat. Nah, sekarang ini kan lagi ya tren banget lah di zaman ini tuh adanya suatu kecerdasan dari digital yang disebut dengan AI. Nah, kalau dari segi pandangan Islam, bagaimana kita ini melihat
kemajuan teknologi yang seperti saat ini, saat AI ini? Baik, kemajuan teknologi itu berarti adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Iya. Dan Islam sangat mendukung tentang ilmu pengetahuan. Karena memang Islam adalah agama yang rasional, sedangkan ilmu pengetahuan juga adalah rasional. Jadi sangat salah kalau ada yang mungkin berpendapat bahwasanya nggak usah pakai teknologi, anti dengan teknologi itu salah sekali. Karena adalah sebagai bukti kemajuan ilmu pengetahuan. Semakin maju teknologi, semakin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Bisa-bisanya orang itu bisa membuat sebuah teknologi, ya kan? Misalnya katakanlah HP, handphone, kemudian laptop dan seterusnya. Ini kan gimana? Mungkin zaman dulu nggak terbayangkan gitu. Zaman mungkin belum ada secanggih ini teknologi, nggak terbayangkan bagaimana bisa membuat hal-hal yang luar biasa kayak sekarang. Apalagi AI yang tadi disinggung, kita bisa langsung komunikasi, ngobrol layaknya orang. Jadi mungkin seperti halnya kayak kita nih ngobrol langsung, teman luar biasa. Nah ini kan nggak kebayang kalau zaman dulu, ya kan, betul. Luar biasa. Nah, kalau kita ngelihat secara pandangan Islam begini, harusnya semakin teknologi itu maju, semakin hebat berarti manusia. Nah, kalau manusia hebat, berarti hebat juga sama pencipta manusia itu Allah Taala. Iya, kembali kepada keimanan di situ. Iya, jadi seharusnya kita ini bangga dong sebagai umat Islam dengan teknologi yang sekarang tengah sangat maju sekali gitu. Ya kan, jadi itulah bukti bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mendukung ilmu pengetahuan. Dan zaman dulu itu juga, kalau kita lihat tarik ke belakang bagaimana sejarah-sejarah itu, para ilmuwan yang hebat itu juga ada dari kalangan muslim. Ya kan, seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwasanya Islam itu hanya sebatas urusan doktrin agama saja. Enggak, ini tentang kehidupan, tentang bagaimana ilmu pengetahuan juga. Kedokteran juga yang terkenal dalam ilmu muslim ada, ya kan, Ibnu Sina. Nanti belum lagi kayak Al-Khawarizmi dan seterusnya. Orang-orang hebat itu dari kalangan muslim. Bahkan dulu itu yang katanya itu Andalus, ya, yang kota Andalus itu yang sangat luar biasa gemilang mencapai ke puncak keemasan itu adalah dengan ilmu pengetahuannya. Jadi orang-orang dari penjuru dunia datang ke sana bukan hanya belajar ilmu agama, tapi belajar semua bidang ilmu pengetahuan. Ya, kedokterannya, matematikanya dan seterusnya gitu. Nah, memang yang sangat disayangkan adalah yang sekarang lagi maju memegang itu adalah orang-orang di luar Islam. Tapi kita juga nggak boleh kalah gitu. Kita nggak boleh kalah dan kita harus mendukung. Nggak boleh kita anti dengan kemajuan teknologi gitu, ya kan. Buya sendiri sangat mendukung dengan teknologi. Bahkan dakwah itu harus dengan teknologi. Yang sering Buya sampaikan itu. Zaman dulu kalau Buya ceritakan itu bagaimana Buya Habib Hasan Bahrun itu dakwahnya itu dengan teknologi. Ya kan, masuk ke hutan-hutan membawa sound system saja. Dan itu adalah alat yang paling canggih saat itu belum ada televisi, ya kan. Maka kita pun sekarang harusnya bisa mengikuti perkembangan zaman, karena ini bisa menjadi batu loncatan kita, wasilah kita semakin memperluas dakwah Islam itu. Baik, Masya Allah. Dan ini juga memberikan pencerahan buat kita bahwasanya dengan adanya AI, teknologi seperti yang sekarang ini berkembang di masyarakat, bagaimana dengan Allah, bahwasanya ini makhluk ciptaannya aja punya kecerdasan yang begitu hebat, teknologi yang begitu hebat, Masya Allah. Membangkitkan keimanan kita bahwasanya Allah jauh lebih dari itu. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Maulid. Kita bikin tersentuh banget ini. Merinding banget itu. Karena memang benar bahwasanya ya teknologi itu bukan berarti harus diabaikan ataupun bukan cuma hanya digunakan, tapi ingat yang memberikan itu siapa? Yang kecerdasan itu berawal dari siapa? Allah. Masya Allah. Baik, ke Ustaz Haidar. Sejauh mana sih Ustaz kalau kita berbicara mengenai dampak keuntungan umat Islam menggunakan teknologi AI itu? Masya Allah, pertanyaannya sangat menarik ya. Biasa. Dampak keuntungan kaum muslimin ketika memanfaatkan AI sangat berdampak baik. Yang tadinya mungkin kita masih jauh di belakang orang-orang yang tadi menciptakan AI-nya. Nah, kita harus bisa bersaing seperti itu. Nah, karena memang yang seperti beliau sampaikan, kalau
Islam itu tidak menolak dengan adanya teknologi. Bahkan dalam satu hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, beliau memerintahkan kita untuk belajar kan. Utlubul ilma walau bisin. Belajar meskipun ke negeri Cina. Mungkin karena peradaban Cina dari dulu kemana-mana jualannya. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan sahabat-sahabatnya belajar ke negeri Cina. Dan beberapa sahabat juga memang melek teknologi ya. Saat itu memang diantaranya adalah Sayyidina Khalid ibn Walid, panglima perang itu, mengajari para sahabat yang lainnya ketika sudah masuk Islam, mengajari sahabat yang lainnya taktik perangnya orang Romawi, taktik perangnya orang Persia. Nah, seperti dipelajari sampai kaum muslimin menang dengan itu. Maknanya mereka pun ya melek dengan teknologi. Apa yang bisa diambil manfaatnya. Nah, tadi juga di antara para sahabat, di antaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah juga seperti itu. Beliau termasuk ashabus suffah, orang yang kurang mampu, cuma setelah dengan Rasulullah itu mendapatkan satu kebun yang diwakafkan. Nah, katanya beliau itu mendalami teknik irigasi air sama pertanian itu dari orang-orang Yahudi. Makanya dari manapun ilmu itu kita harus ambil yang baik, tinggalkan yang madaratnya, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Nah, seperti itu. Baik, Masya Allah. Dari ini kita juga mendapatkan bahwasanya zaman sahabat juga banyak yang meniru-meniru daripada kaum-kaum yang bukan muslim. Artinya seperti itu. Artinya di zaman ini yang sekarang tadi seperti Ustaz Maulid sampaikan, AI itu memang bukan dibuat oleh kaum muslimin, dari non muslim, tapi kalau memang ada dampak positif untuk kemajuan dakwah itu sangat pas. Nah, kalau kita berbicara kembali tentang dampak kerusakan negatifnya Ustaz, hadirnya AI ini seperti apa Ustaz Maulid? Baik, segala sesuatu itu nggak lepas dari efek samping. Betul. Ya kan? Ada efek sampingnya pasti. Tadi Ustaz Haidar suka namanya ngopi. Ada efek samping bagi saya itu. Iya, karena pencernaan itu akan mempengaruhi. Baik, jadi nggak lepas dari namanya manfaat ataupun madarat. Jadi ada efek samping, tinggal pandai-pandai kita untuk bisa menggunakannya gitu. Jangan sampai kita ini malah menjadi orang yang terjerumus gara-gara teknologi. Kalau tadi kita di awal nyampaikan, kita harus menjadikannya sebagai batu loncatan, wasilah kita semakin lebih maju lagi. Jangan malah kita menjadi orang yang terlena dengan itu. Ya kan, kalau kita sering mendengar istilahnya adalah smart device, jadi perangkat cerdas, ya jangan kalah cerdas dengan perangkatnya, manusianya itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Ada orang itu, ya kan, dengan hadirnya perangkat cerdas, tapi kita makin bodoh. Makin bodoh mengandalkan terus dengan itu. Nggak bisa lebih cerdas dari itu, harus lebih cerdas dalam penggunaannya maksudnya. Ya kan, kalau kita punya smartphone, kita jangan sampai menjadi stupid. Jadi bodoh kita, ya kan. Ininya cerdas perangkat kita, cuman kitanya bodoh. Ini kan bermasalah. Maka dalam penggunaan itu kita harus waspada. Ya kan, tadi Ustaz Haidar sudah nyampaikan, ambil yang manfaatnya aja. Lah, saya sendiri itu sangat merasakan manfaat dengan adanya AI, teknologi ini ya kan, mungkin jauh sebelum adanya AI itu, bagi kita sebagai seorang santri, kita bicara santri, pelajar ataupun mungkin yang juga punya kewajiban mengajar, dengan adanya teknologi ini adalah membantu untuk kita menggali banyak wawasan ilmu. Mungkin zaman dulu itu Kang Abi, ya kan, kalau saya masih ingat ketika di pesantren itu, kalau kita pengen membaca wawasan, mencari referensi, kita harus pergi ke perpustakaan. Harus ngambil kitab, buka ini, buka, dan itu memakan waktu yang sangat lama dan capek. Nah, sekarang dengan adanya teknologi mudah sekali. Ada namanya Maktabah Syamilah di perangkat Android itu. Tinggal kita klik sebuah di kata kunci di pencarian itu muncul referensi semuanya. Mau dari fikihnya, hadisnya, dan luar biasa. Dan kami kadang itu juga, jadi orang alim sekarang itu bisa dibilang alimnya itu ya alim karena handphone itu, karena gadget itu gitu loh. Ya kan, jadi bukan alim original kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu original sekali. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya itu bisa menghadirkan beberapa akwal pendapat tentang fikihnya, ini Sarhosi, ini fulan. Dari mana belum bisa menukil itu semuanya? Ya kan, ini pendapatnya Iraqiyun gini dan seterusnya. Itu sampai berapa jilid Ustaz kitab Majmu' itu? Sekitar 6 ada. Berapa belas jilid. Itu luar biasa sekali. Itu kan namanya kecerdasan asli itu. Nah, kalau sekarang kita enggak, kita ditolong dengan adanya teknologi itu, AI itu, atau mungkin AI kalau zaman sekarang kita bisa bertanya. Maka jangan kita ini menjadikan jadi
hanya berpangku tangan dengan itu semuanya. Jadikan sebagai partner, teman untuk bisa maju. Untuk maju gitu loh. Kayak sekarang orang menjadikan Google atau mungkin semacamnya itu untuk belajar boleh, cuma jangan jadi referensi utama, tapi jadikan sebagai kemudahan untuk bisa mencari. Contohnya, ini pengalaman kami menemukan sebuah masalah, ya kan, kita butuh referensi, bingung nyarinya kemana, tinggal buka Google, nanti di situ akan diarahkan kitabnya ada tuh. Nah, kita verifikasi lagi di kitab aslinya. Jangan langsung ngambil mentah-mentah. Ini disebutkan. Lah ini kan bahaya. Masa belajar dari Google kan nggak boleh gitu. Inna hadal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Jadi kita ini harus punya mata rantai sanad dalam belajar itu. Ini pengalaman kami. Jadi untuk kami yang belajar itu, dengan adanya teknologi kecerdasan sekarang itu sangat membantu untuk lebih memudahkan bisa menggali lebih jauh wawasan keilmuan. Bukan berarti kita senantiasa ngandalkan. Dampaknya kalau nggak bisa kita antisipasi adalah kita males, kita semakin bodoh, kita semakin tumpul kecerdasan kita gara-gara ngandalkan tadi. Dianya makin cerdas, kitanya makin bodoh. Coba kalau kita pikir, kenapa itu semakin cerdas? Karena dia dapat input terus informasi. Ya kan, semakin hari update versinya, betul, kan gitu ya, update kan ya. Betul. Mungkin yang nanti yang ahli teknologi bisa menambahkan. Tapi kalau kitanya nggak bisa ngikuti, dianya dapat inputan terus, lah kitanya malas baca, malas belajar. Perangkatnya, teknologinya makin cerdas, orangnya, manusianya makin tertinggal, makin bodoh. Ini kan adalah problem yang sangat bermasalah. Inilah dampak negatif yang tadi saya maksudnya itu. Baik, Masya Allah. Dan ini panjang juga nih, termasuk dari dampak yang negatif itu sendiri. Nah, kita kembali ke Ustadz Haidar. Kalau kita berbicara mengenai penggunaan hukum daripada penggunaan teknologi AI saat ini, itu seperti apa sih dalam pandangan Islam? Ini menarik ini. Penggunaan AI seperti halnya aplikasi-aplikasi yang lainnya atau alat-alat yang lainnya. Antum ada yang bilang AI itu seperti pisau bermata dua. Tergantung antum punya pisau boleh nggak sekarang anak? Boleh kan? Boleh. Nah, kalau antum pakai pisaunya itu untuk melukai orang, nggak boleh. Kalau untuk membantu yang lain boleh. Nah, seperti itu. Untuk berkurban misalkan boleh. Nyembelih. Motong timun. Masak. Penggunaan yang aslinya. Penggunaan yang mubah-mubah asli. Maka ulama Islam menganggap ini seperti halnya alat-alat yang lainnya. Nah, seperti apa hukumnya ya? Tadi mubah. Al-aslu di kaidah qawaid Islam ya. Qawaid fikih itu ada kaidah al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yadullu dalil ala tahrimihi. Sesuatu asalnya adalah mubah. Selagi belum ada nas dalil terkait keharamannya. Nah, maka ini AI juga mubah. Kalau dipakai untuk kemanfaatan seperti yang kita lihat tadi, kita juga dampak positifnya apa sih? Kita nemukan Al-Quran pakai aplikasi, diajari cara bacanya. Oh, makna Al-Qurannya apa ya? Ada tafsir yang digital. Nah, seperti itu. Cuma ya tadi benar yang disampaikan Ustadz Maulid, butuh seorang syekh tetap. Karena ini hanya menyampaikan beberapa pendapat-pendapat. Nah, nanti kita kalau udah punya guru tinggal tadi verifikasi. Ini benar nggak guru yang saya dapatkan dari ini. Nah, itu hukum asalnya ibahah. Loh, kok bisa mubah? Padahal kan ada yang bilang juga ini sangat berbahaya. Nah, itu ada bahayanya. Kok masih bilang mubah? Nah, ini dari mana? Ya tadi hukumnya seperti alat. Dia itu al-aslu fil asya ibahah. Boleh. Nah, tapi kalau misalkan ada semua sepakat nih, ilmuwan, cendekiawan, muslim, ghairu muslim, semua sepakat kalau AI ini nggak ada hasilnya kecuali membahayakan madorot, ganti hukumnya, bisa ganti menjadi kaidah yang lainnya, yaitu ad-doror yuzal. Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan. Maka di situ baru kita katakan penggunaannya haram. Nah, seperti itu. Kalau misalkan perbandingannya ini ada manfaatnya tapi lebih banyak yang madorotnya, lebih banyak yang membahayakan, maka ada kaidah yang berkata darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghentikan mafsadah, kerusakan-kerusakan itu lebih didahulukan daripada melakukan yang masoleh, yang sesuatu yang maslahat.
Maka di situ nanti bisa berganti seperti makruh, kayak gitu. Harus ada batasan-batasan. Tapi ya sekarang kita lihat penggunaannya masih banyak yang digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Maka hukumnya boleh asli. Masih seimbang lah ya. Seimbang. Yang sebagian karena mereka tidak memahami tinggal hukum, siapa aja yang ini. Masya Allah. Yang menggunakan. Penggunaannya. Iya, penggunaannya. Baik, Masya Allah. Ini ada hal yang menarik tapi sedikit saja nih Ustaz. Ketika AI ini digunakan, kemudian ini adalah suatu aplikasi ataupun suatu program teknologi yang diciptakan. Kemudian ini misalnya karena sudah tadi yang antum sampaikan mengandalkan AI itu, sehingga otaknya tidak dibangun, kecerdasannya tidak dibangun, akhirnya teknologi ini dihilangkan. Nah, akan berdampak seperti, benar gak sih kalau AI itu lebih bahaya daripada nuklir gitu? Sebenarnya betul. Saya bukan ahli nuklir, artinya madorot itu memang pasti ada, ya kan. Terkadang juga madorot secara secara intelektual itu mungkin lebih bahaya ketimbang madorot perang. Itu kan bicaranya perang nuklir ya. Tapi kalau ini perang. Kan sehingga namanya perang itu ada gozul qitali, gozul fikri. Kadang perang secara langsung itu sebenarnya iya bahaya, cuma lebih bahaya kalau sudah kerusak intelektual kita itu lebih bahaya. Makanya mungkin itu bisa dibenarkan tuh. AI lebih bahaya ketimbang nuklir kalau disalahgunakan seperti itu. Baik, Masya Allah. Ternyata memang sangat hati-hati dan waspada ya. Tapi jangan hati-hati juga nonton Bincang Spesial karena lebih banyak kemanfaatannya ya. Baik Ustaz, nikmati dulu kopi di kesempatan hari ini. Kita akan kembali di ruang pemirsa Al-Bahjah TV. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Udah ngopi Ustaz? Alhamdulillah. Karena enak banget Ustaz kalau ngobrol bincang-bincang itu ada kopi itu enak. Wajib banget. Harus ada ya. Harus ya. Tapi kalau antum kayaknya air teh Ustaz. Enggak, ini sudah diganti. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV masih bersama dalam program Bincang Spesial dan tema hari ini adalah penggunaan AI. Seperti apa sih selama ini kita menggunakan AI? Kita masih bersama dengan Ustadz Haidar dan juga Ustadz Maulid. Kita ke Ustadz Maulid dulu atau ke Ustadz Haidar? Ada pertanyaan dari follower Al-Bahjah TV nih. Dan ini menarik banget. Ke Ustadz Haidar kayaknya nih. Pandangannya ke sini terus soalnya. Baik, ke Ustadz Haidar. Ustadz, pertanyaannya nih dari @amiruldin_. Pertanyaannya, apakah teknologi modern seperti AI ini termasuk bagian dari tanda akhir zaman? Serem sekali ya. Soalnya kita makin kesini makin terasa seperti itu katanya. Emang seperti apa sih? Ya mungkin ya tadi karena pembahasan antum, pertanyaan antum nuklir, itu ke Ustadz Maulid ya, yang lebih bahaya daripada nuklir. Sementara ya tadi AI itu memang banyak ulama-ulama termasuk cendekiawan kan bilang ini lebih bahaya daripada nuklir. Seperti itu. Nah mungkin karena nuklir itu masih dikendalikan ya sama orang. Kalau orangnya ndak masih sabar, memegang amarah, karena insan itu diciptakan ada akal, ada nurani kan. Nah itu buat ngerem-ngeremnya mungkin. Tapi kalau ini bisa aja. Kalau AI kan ada yang drone langsung bergerak, ngancurin satu negara misalnya, ada seperti itu. Nah itu bisa tanpa ada kendali dari manusia. Nah kalau menjadi tanda-tanda kerusakan, iya mungkin ya.
Tapi kalau menjadi tanda-tanda akhir zaman ini perlu dikaji juga, wallahu taala alam. Karena memang tanda akhir zaman sudah ada tanda-tandanya yang jelas juga. Nanti khurujud dajjal, keluarnya dajjal, datangnya dajjal, terbitnya matahari dari barat. Nah, makanya ada yang mengkaitkan Palestina merdeka, maka kita siap-siap hari kiamat. Mestinya siap-siap hari kiamat itu ya dari diri kita. Bisa aja belum kiamat juga tapi sudah meninggal kan? Iya. Nah, tergantung dia khotimatulnya, khotimah atau pungkasan kehidupannya husna, baik atau buruk. Nah, jadi kalau untuk ke tanda-tanda kiamat sudah ada sendiri ya dari hadis-hadis baginda Nabi, kecuali memang ada cendekiawan muslim nyambung-nyambungkan, wallahu taala. Wallah, masya Allah. Yang penting persiapan aja dulu sebelum akhir zaman, persiapannya dulu, sholatnya, ibadahnya, berbuat baiknya itu siapkan dulu. Adapun kita menghadapi dan mengalami akhir zaman, wallahu a'lam. Dia khawatir belum nikah kayaknya. Belum nikah. Segera. Baik, terima kasih banyak buat Amiruddin _ yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Tapi ini mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk pemirsa Al-Bahjah TV. Kita sekarang ke Ustadz Maulid dari Nisa Zahro 21. Ini pertanyaannya Ustadz. Bagaimana sikap Islam terhadap inovasi yang berpotensi menggantikan peran manusia? Misalnya AI ini dalam profesi guru atau ustadz. Baik. Jadi harusnya tadi kami sampaikan di awal itu kita ini harus lebih cerdas dari teknologi itu. Ya. Kita nggak boleh terlalu menggantungkan, ya kan? Kelihatan dong kualitas seorang guru yang adalah original dengan guru yang hanya mengandalkan AI gitu. Bahkan sekarang dalam karya-karya tulis ilmiah itu banyak dosen yang sudah berpengalaman ngerti mana bedanya skripsi atau karya tulis yang memang buatan AI dan mana yang memang original dari penulisnya. Dan kami sempat begini, mencoba gitu, kita pengen mencoba sejauh mana sih AI ini bisa untuk menggantikan peran manusia. Secerdas apa dia? Kami kadang juga iseng dengan AI. Jadi coba buatkan, saya punya sebuah tema, tolong buatkan sebuah karya ilmiah, buatkan tesis, buatkan skripsi dari mulai awal, bisa dia pendahuluannya, latar belakang dan seterusnya bisa. Presentasi dia bisa ngebuatkan, ya kan? Nah, harusnya ini adalah jadikan sebagai jadi saking hebatnya teknologi itu, dia tuh bisa mengakses ke banyak hal. Nah, tinggal kita minta referensi, menggali informasinya. Jadi kita nulis sekarang lebih kita nulis untuk informasi ininya, tinggal kita minta dari dia. Saya butuh ini dong, coba carikan gitu. Jadi jangan coba buatkan. Ibaratnya gini, ini adalah orang, kalau kita umpamakan adalah dia adalah orang, ya kan, orang baru, teman kita misalnya yang dia ini hebat. Dia ini punya kemampuan yang luar biasa. Kalau kita menjadi orang yang lebih hebat, kita nggak akan bilang kerjain dong, tolong, kita tinggal longkang kaki. Nggak begitu. Kita dong bantuin saya dong, ayo saya kurang ini, kamu mampu nggak? Harusnya begitu. Jadi nggak menggantikan sepenuhnya profesi guru, enggak, tapi lebih menjadi pembantu guru. Jadi menjadi partner, asisten guru lah, seperti itu. Harusnya dengan adanya teknologi ini, guru itu semakin lebih inovatif. Dia bisa semakin lebih lebih punya gebrakan-gebrakan baru. Dia lebih kreatif lagi dengan hadirnya teknologi ini. Bukan malah semakin hari semakin dia tertinggal. Andaikan begini, andaikan suatu ketika AI akan dihilangkan, kira-kira bagaimana kita? Kalau kita terlalu berpangku tangan atau mengandalkan dia, kitanya malah nggak karuan nanti. Tapi kalau kitanya ini tetap cerdas, tetap punya wawasan, nggak ada masalah. Saya sudah punya wawasan sendiri gitu. Saya punya hafalan, saya punya ilmu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan kepada dia, suatu ketika dia nggak ada, ya sudah, kitanya habis. Kan begitu kan? Betul. Makanya jangan kalau mengandalkan kecerdasan itu. Baik, masya Allah. Dan ini menjadi inspirasi juga buat kita, bahwasanya di zaman seperti sekarang ini, misal biasanya kita bekerja dalam bentuk tenaga. Tapi sekarang semuanya sudah menggunakan mesin. Artinya bukan berarti kita tertinggal dengan adanya mesin, tapi sejauh mana kita membangun kecerdasan kita untuk mengalahkan mesin itu tadi. Masya Allah.
Baik, terima kasih banyak Ustadz Maulid. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Haidar. Kita akan terus berbincang-bincang spesial untuk teman-teman dan juga pemirsa Al-Bahjah TV. Salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Al-Bahjah TV, di kesempatan hari ini kita sudah mengambil banyak banget manfaat perbincangan spesial dari program yang kami hadirkan di layar TV Anda bersama Al-Bahjah TV, dan jadikan apa yang ada di hadapan kita dengan teknologi AI ini menjadi wawasan yang bukan berarti kita kebablasan. Maka dari itu, ikuti terus program terbaik dari Al-Bahjah TV Bincang Spesial. Kami akan selalu hadir untuk Anda bersama dengan hadirnya Al-Bahjah TV. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort. Atlas, inspiring the world by BHStex.